Junia, Wahyuni, Adi Putra. Permisi, Bu. Iya, untuk materinya di Aca deh atau ngurut? Sepertinya ada miskomunikasi. Saya kira Ibu maksud itu dibagi kelompoknya dulu, baru didiskusikannya sekarang. Oh begitu. Jadi Kalian ini hanya pembagian kelompoknya dulu, baru nanti diskusinya saya kira nanti waktu pertemuan. Oh, kalian belum mengerjakannya berarti? Iya, soalnya saya dari chat Ibu, saya nangkepnya begitu. Oh, ya. Oke, kalau begitu mungkin sambil pemaparan materi dari saya dulu ya. Kalau begitu sambil adik-adik berdiskusi dengan teman-temannya, nanti saya sampaikan. Kalian sambil baca materi sesuai dengan pembagian kalian masing-masing. Mungkin nanti bisa dibuat dalam bentuk file Word atau PPT singkat untuk disampaikan resumenya. Mungkin ada tambahan nanti yang dari yang saya sampaikan. Kalau begitu bagaimana, Jedita? Jedita forma kelas A ya? Iya, Bu. Jedita, ya. Oke. Materinya semua sudah pegang ya, kelas A dan B ya? Sudah semua download dari WhatsApp? Halo? Halo adik-adik? Kelompok saya sudah, Ibu. Oke. Baiklah, gambaran dari saya singkat sih. Tadi absen berapa ya? 48 ya? Hindu tadi ya? Sudah hadir. Tapi yang belum hadir itu adalah Dewa Ayu Trisna dan Betsy aja ya. Oke. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Oke, baiklah. Jadi hari ini topik kita adalah tentang kromatografi kertas. Selamat siang Ibu. Iya. Maaf memotong perkuliahannya. Saya Dewa Ayu Trisna, Bu, NIM 42 sudah bisa hadir. Sudah hadir ya. Jadi yang tidak hadir tadi ada kendala sinyal. Oke, Betsy aja yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi untuk kromatografi sebelumnya apakah adik-adik sudah pernah dapat teorinya, kuliahnya? Kalian sudah pernah mendapat atau mungkin ada yang sudah membaca dari materi yang saya berikan berkaitan dengan kromatografi kertas ini? Silakan adik-adik sebutkan nama dan NIM-nya. Apa ini baru pertama kali untuk adik-adik? Pernah mendengar nggak? Baru pertama kali, Bu. Baru pertama. Iya, Oke. baru pertama kali. Ya. Menjawab, Ibu. Iya, silakan. Saya sudah sempat kemarin baca. Gimana dari yang jadi, video pelajari? Ya, Ibu. Jadi setahu saya dari kemarin yang saya baca kemarin itu untuk kromatografi kertas yang menurut Ahuja itu sebenarnya boleh menggunakan kertas saring. Nah di sana itu nanti kertas saring itu prinsip kerjanya itu nanti kita menitipkan sebuah sampel pada sebuah kertas yang sudah kita isi baseline atau garis dasarnya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam gelas beker yang sudah berisi solvent atau larutan sebagai fase geraknya. Kemudian kita tunggu untuk solvent itu melarutkan si sampel yang kita punya. Apabila sampel yang kita punya mengandung lebih dari satu senyawa, itu nanti akan berbeda. Terdapat beberapa titik yang akan muncul. Kemudian apabila sama, dia nanti cuma ada satu titik di akhirnya. Nah, nanti sebelum sebelum dia solvent itu sampai di puncak, kita angkat untuk kertas yang kita gunakan dan kita keringkan. Nah, hasil yang kering ini nanti kita amati dan noda-noda yang timbul pada kertas kita tambahkan sebagai kromatogram. Nah, selanjutnya saya juga sempat membaca di buku Ahuja, itu dikatakan untuk terdapat perhitungan RF. Saya menyingkatnya sendiri, RF itu sebagai red flow. Jadi di sana nanti sampelnya itu kita lihat berapa jarak yang dia hasilkan, kita bagi dengan jarak dari solvent yang kita punya. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Bagus sekali ya, Dewa Julio ya. Dari adik-adik yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ibu izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Yunia. Ini Bu sedikit saja, tadi Julius sudah menjelaskan secara lengkap. Mungkin ini dari kegunaannya, biasanya kromatografi kertas ini digunakan dalam pemisahan campuran yang dari substansinya itu menjadi komponen-komponennya seperti itu, Bu. Dan saya juga pernah mendengar bahwa hakikat dari kromatografi kertas ini sebenarnya sama seperti kromatografi lapis tipis, tapi bedanya dia itu hanya menggunakan kertas Whatman nomor 1 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Yunia. Mungkin yang lain ada lagi satu orang? Dapat silakan. Izin menjelaskan Ibu. Iya, silakan Dek. Ya, Nasri perkenalkan saya. Ya, Nasri 51. Jadi untuk yang sudah saya baca itu bukan baca sih Bu, sempat nonton mengenai tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk melakukan analisis kromatografi kertas. Yang pertama itu kita melakukan ada namanya pemilihan kertas haring untuk fase diamnya. Kemudian kita ada melakukan preparasi sampel yang akan dianalisis seperti itu atau persiapannya. Kemudian kita melakukan pengaplikasian si sampel yang tadi sudah kita siapkan pada kertas seperti yang sudah dijelaskan oleh Julio tadi. Kemudian kita ada namanya pemilihan pelarut yang sesuai seperti itu. Kemudian ada pengembangan kromatogram. Itu dilakukan di situ tuh dilakukan penjenuhan pada chambernya itu oleh pelarut atau fase gerak yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian setelah chambernya itu jenuh, maka kertasnya itu dimasukkan nanti ke dalam chambernya dengan ujung di mana kita menotolkan sampel tadi itu ditempatkan pada dasar chambernya. Kemudian ada proses pemisahan, di situ akan terjadi di fase diamnya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu ada tahapan pengerikan dan deteksi nodanya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Julio juga, dan di sini biasanya itu menggunakan bantuan sinar UV. Kemudian tahapan selanjutnya adalah estimasi kuantitatifnya seperti hitung-hitungan yang telah dijelaskan oleh tadi Yunia kalau nggak salah. Terus untuk contoh pengaplikasian kromatografi kertas itu sendiri biasanya itu umum digunakan untuk pemisahan protein, asam amino, dan produk-produk alam atau bahan alam seperti itu, Bu. Terima kasih. Baiklah, jadi adik-adik sudah membaca, sambil mungkin bisa dibuat ringkasannya. Jadi kalau bisa ringkasannya itu berupa resume pentingnya saja ya, catatan inti dari yang ada didapatkan yang bisa kalian ringkas dari materi yang saya berikan kemarin. Sudah bagus adik-adik menyampaikannya. Jadi kalau kalian sudah membaca terlebih dahulu topik yang akan kita diskusikan, itu akan lebih mudah ketika kita kuliah dan berdiskusi ya. Di sini ada dari Suci juga menambahkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini sebenarnya intinya kromatografi itu adalah salah satu teknik dari metode pemisahan. Kromatografi itu ada beberapa bagian-bagiannya. Nah di sini jadi campuran yang ada di dalam suatu sampel itu nanti akan dipisahkan. Jadi ada resolusi di sini, maksudnya adalah kemampuan untuk memisahkan campuran. Jadi nanti akan terpisah komponen-komponennya menjadi zona-zona atau pita-pita tertentu. Jadi di sini sesuai dengan sifat dari masing-masing komponen tersebut. Jadi kalau dia sifatnya mirip dengan fase diam, jadi kalau di kromatografi nanti adik-adik akan mengenal yang namanya fase diam dan fase gerak. Kromatografi apapun itu pasti ada fase diam dan fase gerak. Ada kromatografi kertas, lapis tipis, kromatografi gas, kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi, maupun teknik kromatografi yang lainnya. Nah, itu prinsipnya secara umum ketika sampel kita atau analit yang akan kita analisis itu memiliki sifat yang sama persis dengan fase diamnya, maka dia akan memiliki waktu waktu retensi. Kalau untuk kromatografi kolom istilahnya waktu retensi. Kalau untuk kromatografi bidang datar kita pakai parameternya itu namanya RF atau retardation factor. Jadi semakin dia mirip dengan fase diam, dia akan semakin tertambat pada fase diam, otomatis RF-nya itu akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini prinsipnya adalah like dissolve like, seperti itu ya. Jadi dengan adanya kromatografi ini, maka komponen-komponen dari masing-masing sampel itu akan terpisah-pisah sesuai dengan
sifat fisikokimianya. Oke, jadi gambaran kromatografi seperti ini. Saya rasanya ada upload, selain 4 materi yang saya upload di OASA juga ada 2 video ya di sana yang berkaitan dengan kromatografi kertas. Ada yang sudah menonton videonya mungkin dari OASA? Mungkin bisa diceritakan? Ada yang sudah menonton videonya? Belum? Oke, itu mungkin saya sambil dilihat nanti. Kalau misalnya kurang waktu diskusinya, nanti saya tambahkan dari pemutaran film sambil kalian berdiskusi. Video. Oke, jadi ini adalah gambaran. Ini kalau kromatografi kertas. Yang di kanan ini adalah kromatografi lapis tipis. Jadi di sini dia sebenarnya mirip ya dengan kromatografi lapis tipis. Di sini yang membedakan adalah dari segi fase diam. Kalau di kromatografi kertas itu fase diamnya biasanya bisa pakai kertas saring, kertas Whatman atau kertas-kertas yang lainnya. Jadi biasanya sih dipakai kertas saring, itu yang umum dipakai. Kemudian kalau di thin layer kromatografi atau mungkin ada sering mengenal istilahnya KLT, kromatografi lapis tipis. Jadi fase diam yang dipakai di sana itu adalah silika gel yang diikatkan atau disangga, istilahnya dia ditaruh pada lempengan, bisa lempengan kaca atau bisa juga disangga dengan lempengan aluminium. Makanya dia ada plat KLT aluminium dan ada plat KLT kaca. Jadi fase diamnya itu adalah silika gel yang ditempelkan pada lapisan penyangga tadi. Oke, jadi di sini setelah ini kan kertasnya, ini adalah kertas fase diam, kemudian kalian punya sampel, kalian totolkan di sini. Nanti ini adalah fase gerak. Jadi ketika dia mencelupkan, jadi kalian pertama punya plat dulu ya, plat kromatografi kertas, kemudian kalian totolkan sampel kalian yang sudah dalam bentuk ekstrak cair dalam pelarut yang sesuai. Kalau bisa jangan pakai pelarut air ya, pakailah pelarut yang mudah menguap. Nanti ditotolkan di kertasnya. Setelah selesai penotolan, ini bisa beberapa totolan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah ditotolkan baru ada dicelupkan. Nah, ketika mencelupkan, kelihatan nggak kursor saya? Terlihat, Bu. Jadi ketika mencelupkan, ini adalah misalnya ini batas atas permukaan pelarut fase geraknya. Jadi ini namanya fase gerak yang berbentuk cair ini. Kalau di kromatografi kertas dan KLT, fase diamnya itu berupa campuran pelarut. Dan fase diamnya itu adalah kertas saring kalau di kromatografi kertas, dan silika gel pada plat kaca atau plat aluminium kalau di KLT. Ini adalah titik awal penotolan sampel. Nanti dimasukkan ke dalam chamber, ini namanya chamber ya, yang kotak bagian luarnya ini yang menampung fase gerak. Masukkan ke dalam chamber, tutup. Maka nanti yang warnanya hijau ini akan terpisah dia, dibawa oleh bersama fase gerak. Ini fase geraknya nanti akan naik terus ke atas sampai di sini stop. Jadi yang penting kalau kalian lakukan KLT adalah kalian harus men-stop. Jadi kalau kalian biasanya beri tanda 1 cm dari atas atau 1 cm dari bawah. Jadi 1 cm dari atas itu menandakan elusinya berhenti sampai di sana. Jadi ketika pelarut sudah mencapai titik ini, maka angkat platnya. Jangan dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan nanti kita akan susah menghitung RF-nya. Ya. Kalau udah dibiarkan, ini akan lewat terus mengalir seperti itu. Ya, jadi kita stop ketika sudah mencapai tanda batas. Ya, jadi itu kurang lebih untuk kromatografi kertas dengan KLT. Kita lihat lagi lebih jauh. Jadi prinsip dari pemisahan, ini kan kromatografi merupakan salah satu teknik pemisahan. Intinya namanya juga pemisahan. Jadi kita ingin memisahkan antara satu analit atau solut yang terdapat di dalam sampel. Jadi di sini pemisahan dari solut yang pada kertas saring, di situ tergantung pada beberapa mekanisme. Ada di sini dia bisa pakai mekanisme yang namanya adsorpsi, ada yang partisi dan ion exchange. Kalau ion exchange itu berarti fase diamnya itu pakai fase diam ya, sifatnya penukar
ion. Kalau adsorpsi dia hanya terikat di permukaan fase diam. Kalau dia partisi itu mungkin ada yang tahu partisi nggak? Atau mungkin mengenal istilah koefisien partisi, ekstraksi cair-cair. Jadi dia terpartisi di antara dua fase cair ya. Kalau dia antara padatan dengan cairan itu adsorpsi, kalau partisi cair-cair. Oke. Kemudian kertas kromatografi itu biasanya terbuat atau bahannya itu berasal dari selulosa ya. Oke. Kalau TLC dia pakai plat kaca, plat aluminium yang sudah di-coating, dilapisi dengan silika gel. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ini kalau kurang dipahami bisa langsung ditanyakan ya. Oke, jadi proses pemisahan solut. Solut kemarin saya sudah wanti-wanti bahwa solut itu adalah zat yang terlarut. Analit itu sama. Jadi proses pemisahannya bagaimana? Ketika sekarang adik-adik punya sampel, tadi sudah ditotolkan pada kertas saring. Jadi di situ sifat dari kertas saring ini adalah dia dia sifatnya itu polar ya. Jadi dia memiliki afinitas atau daya tarik yang lebih kuat terhadap keberadaan air yang sifatnya polar dan kurang tertarik dengan pelarut organik seperti itu. Sifat dari kertas saring itu sendiri adalah inert. Inert artinya dia tidak bereaksi ya dengan entah itu dengan pelarutnya atau dengan sampelnya seperti itu. Kemudian itu kertas ini juga bisa diberikan suatu lapisan yang fase cairan untuk membuat nanti sifat pemisahannya itu menjadi partisi ya, cair-cair. Kemudian ya, halo, ada yang mau bertanya? Nyoman Mahesa. Halo Mahesa. Mahesa. Ada masalah koneksi atau mungkin mau bertanya, nanti silakan ya. Oke. Ketika sekarang pelarut bergerak melalui kertas saring tersebut, maka nanti di sana akan terjadi partisi komponen-komponen yang ada di dalam sampel. Jadi dia bisa akan terpartisi di antara fase diam dan fase gerak. Begitu seperti adalah inert. Inert artinya tidak bereaksi ya. Entah itu dengan pelarutnya atau dengan sampelnya seperti itu. Bentar ya. Halo Mahesa, mungkin udah mute ya. Oke. Kita lanjutkan, kemudian nanti ke analit itu akan terpisah. Jadi dia lagi tertarik ke fase diamnya, lagi ke fase gerak. Ini itu menjadi halo Mahesa. Oke, sudah saya mute ya, mudah-mudahan nggak ini lagi. Oke, kemudian nanti akan terjadi pemisahan. Si analit akan kalau dia sifatnya lebih tertarik ke fase gerak, maka dia akan meninggalkan papernya atau kertasnya. Kemudian dia akan terbawa bersama dengan fase geraknya. Oke, ketika nantinya fase gerak ini sudah mencapai ketika nanti fase gerak ini sudah melewati fase diam dan sampai pada tanda batas di atas, di situ akan terjadi prosesnya partisi, proses pemisahan
Jadi proses light dissolve light terjadi di sana. Jadi dari kata saring ke fase organik. Demikian seterusnya sampai si fase gerak itu terbawa ke atas. Oke. Nah, di sini beberapa perbedaan untuk fase yang di tengah ini adalah paper kromatografi, yang kanan itu adalah thin layer kromatografi. Mungkin adik-adik bisa lihat nanti ya perbedaannya dari segi prinsipnya. Kalau dia kromatografi kertas lebih memakai prinsip partisi. Kalau thin layer itu pakai prinsip adsorpsi. Kemudian waktu preparasi sampelnya itu kurang, lebih sedikit dibandingkan dengan si KLT. Kemudian fase diamnya itu adalah selulosa, kalau di KLT silika gel. Kemudian ini untuk fase diam yang fase gerak yang sering digunakan. Kemudian dari segi jumlah sampelnya di kromatografi kertas itu lebih sedikit. Kemudian kalau dari segi pemaparan dengan panas itu, kalau yang kromatografi kertas itu tidak tahan ya kalau dipanaskan terlalu lama. Kemudian kalau di KLT dia pakai silika gel, di kromatografi kertas tidak. Untuk pemisahan senyawa-senyawa yang polar lebih baik gunakan kromatografi kertas, dan untuk senyawa yang non polar atau kurang polar itu pakai yang PLC bisa ya. Kemudian tidak bisa menggunakan agen yang korosif, evaluasinya bisa menggunakan lampu UV. Oke, dan waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat dibandingkan dengan KLT. Oke, secara umum prosedur secara umum dalam melaksanakan kromatografi kertas. Yang pertama, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kromatografi kertas adik-adik akan mengenal yang namanya fase diam dan fase gerak. Nah, yang pertama itu kita memilih sistem kromatografi terlebih dahulu. Kita memilih kertas saringnya apa yang sesuai untuk kita gunakan dalam pemisahan ini. Kemudian yang kedua, kita melakukan preparasi sampel. Jadi itu merupakan tahapan yang penting ya. Jadi ketika kalian punya sampel, itu sampel nggak bisa langsung kalian aplikasikan ke dalam kertas kromatografi tanpa kalian lakukan preparasi. Jadi perlu entah itu berupa pelarutan sederhana, jadi tinggal ditetesin pelarut, kemudian nanti diambil dengan pipa kapiler, ditotolin ke kertas saringnya. Jadi ketika ditotolkan itu namanya application of sample. Setelah kalian menotolkan, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pemilihan pelarut, pengembangan kromatogram atau disebut dengan istilah elusi. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan kromatogram. Setelah dia dielusi, dia dikeringkan, kemudian identifikasi nodanya. Identifikasi ini bisa secara fisika, kimia. Kalau secara fisika langsung dilihat dengan cahaya biasa, dilihat secara langsung, atau bisa di bawah lampu UV, atau secara kimia misalnya ditambahkan reagen penampak zat. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan kadar. Ini contohnya, jadi ketika contoh gambaran ketika pemisahan, jadi ini kalian siapkan dulu fase diamnya, kalian totolkan sampelnya, setelah ditotolkan masukkan ke dalam chamber elusi, nanti fase gerak ini akan naik ke atas dan membawa komponen dari sampel, kemudian sampai di sini, sampai tanda batas, elusinya dihentikan. Maka di situ maaf ya, supaya ada di kayak ini, jadi bukan retention faktor, tapi retardation faktor ya singkatannya untuk yang RF ya. Oke, jadi RF itu merupakan parameter dalam kromatografi yang sangat penting. Jadi di situ biasanya apa-apa kalau kalian mau KLT ataupun kromatografi kertas pasti ditanyakan RF-nya berapa. Nilai yang baik untuk nilai RF itu yang diterima adalah 0,2 sampai 0,8. Dari mana datangnya nilai RF tersebut? Ini pemisahannya kurang baik ya. Kalau bisa dia bentuknya noda bulat-bulat seperti itu. Nanti dihitung jarak yang ditempuh oleh noda ini, misalnya dari titik awal penotolan dibagi dengan jarak elusinya. Kan dari sini tadi dari titik awal penotolan sampai elusi tersebut dihentikan, itu namanya jarak elusi. Di KLT juga begitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa alat-alat yang kita perlukan ketika kita melakukan kromatografi
Itu yang pertama adalah fase diam. Jadi fase diam itu adalah berupa kertas, namanya juga kromatografi kertas ya. Jadi tipe-tipe kertas itu ada yang pure selulosa, ada yang ditambahkan sedikit silika gel ya, tapi yang paling umum digunakan adalah yang selulosa. Ada ion exchange itu untuk penukar ion, ada resin load juga. Kemudian jadi di sini untuk mensupport si fase diam ini biasanya bisa ditambahkan silikon seperti itu, olive oil untuk merubah sifat si fase diamnya menjadi reverse phase. Kemudian tadi yang pertama kan kita choice of filter paper, jadi memilih kertas. Selanjutnya yang kedua kita melakukan preparasi sampel. Nah, sampel yang Adik-adik punya itu harus dalam bentuk larutan ya. Kurang lebih itu konsentrasinya 0,5%, nanti ditotalkan sebanyak 10 mikro. Ya, tapi tergantung juga kompleksitas dan sensitivitas dari sampel yang Adik-adik analisis. Mungkin ada yang perlu ekstraksi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kalau dia bentuknya padatan bisa dilakukan dengan ekstraksi. Ekstraksinya itu bisa dengan menambahkan pelarut, kemudian diambil bagian cairnya, atau kalau enggak bisa juga ekstraksi seperti misalnya dengan sokletasi. Jadi sokletasi itu ada sih praktikumnya itu di Perlin ya kalau nggak salah. Jadi ini kalau nggak salah jadi tugasnya adik-adik ya, yang belum dibahas semua nanti bisa dibahas di akhir menjadi tugas untuk review jurnalnya. Jadi sokletasi kita punya kayak kolom apa ya dia ya? Jadi kalau di sokletasi itu biasanya dia jadi ada labu di bawahnya, ini labunya maaf gambarnya nggak bagus ya. Di sini ada pelarut. Ini di bawahnya ini ada penanas ya. Setelah itu di sini ada tabung ke atas. Nah di sini ada tempat kalian menempatkan sampelnya, tempat merendam sampel. Kemudian nanti bagian di sini ada pipa. Jadi prinsipnya adalah pipanya dia ada lengkungnya ya, ada lengkung. Ya. Jadi ketika pelarut ini menguap karena pemanasan, dia akan naik ke atas. Di sini akan ada kondensor pendinginnya. Nanti dia didinginkan maka akan turun menjadi tetesan-tetesan pelarut akan membasahi si analit ini. Demikian seterusnya sampai dia penuh. Ketika ini penuh maka pelarut yang tadi sudah membasahi sampel ini akan turun ke sini terus turun sampai naik lagi dia sampai tiba waktunya dia penuh, maka si pelarut yang membawa analit ini akan turun ke labu sini, sehingga di sini labunya menjadi tidak bening lagi tetapi sudah ada analitnya. Kemudian ini nanti diuapkan, yang menguap adalah si pelarut saja, nanti turun lagi tetesan pelarutnya membasahi analitnya, masuk lagi ke sini, demikian seterusnya. Sekali ketika ini sudah penuh dan turun ke bawah, itu namanya satu siklus. Itu untuk coklat ya. Kemudian urin mungkin perlu ekstraksi, kemudian ada juga ekstraksi atau perlu disaring atau desalting untuk menghilangkan matrik interferon. Itu adalah komponen-komponen pengganggu ya di dalam atau pengotor yang ada di dalam sampel. Kemudian yang pertama kalian siapkan dulu sistem kromatografi, pilih fase diamnya. Yang kedua kalian siapkan sampelnya. Sekarang yang ketiga itu sebelum ada elusi kalian harus menyiapkan yang namanya fase gerak. Fase gerak di sini yang tadi saya bilang adalah berupa campuran pelarut biasanya. Nah, untuk pelarut yang digunakan dalam kromatografi kertas ini adalah sistem dengan dua fase campuran, di mana di sini pelarut organiknya itu tercampurkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada ekstraksi cair-cair itu biasanya dipilih pelarut yang tidak dapat bercampur, tidak saling campur. Kalau di
kromatografi kertas atau di kromatografi apapun itu, fase gerak yang kalian gunakan itu harus dapat saling bercampur satu dengan yang lain. Ada yang tahu nggak tabel miscibility of solvent? Tabel ketercampuran dari pelarut. Itu coba nanti adik-adik searching. Kayaknya pernah saya singgung juga. Kalian coba searching di Google miscibility of solvent itu seperti apa. Seperti misalnya kloroform. Kalau kloroform dicampur dengan air itu dia nggak mau bercampur ya. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai fase gerak seperti itu. Jadi dicari pelarut yang dapat bercampur satu dengan yang lainnya. Beda halnya dengan ekstraksi cair-cair, itu dipakai pelarut yang tidak saling bercampur. Kalau di fase gerak yang dapat bercampur, kalau yang di ekstraksi cair-cair itu dipakai pelarut yang tidak saling bercampur. Kemudian pemilihan fase gerak di sini diupayakan. Jadi pelarut itu ada dua ya, ada pelarut fase gerak dan ada pelarut untuk melarutkan sampel. Jadi pelarut untuk melarutkan sampel itu diusahakan dapat menghasilkan totalan noda yang sekecil mungkin. Jadi kalau bisa berupa titik aja, tidak berupa noda yang melebar seperti itu. Kemudian jadi sifat-sifatnya di antaranya itu memiliki viskositas yang bagus, tegangan permukaan yang bagus, dan densitasnya juga cukup baik. Kemudian kita lanjutkan, this RF increase is also true for the component which is most soluble in mobile phase. Ya, jadi RF-nya itu akan semakin besar, dia semakin ke atas karena dia sifatnya semakin mirip dengan fase gerak. Ini beberapa sistem fase gerak yang digunakan ya. Jadi ini sampelnya, kemudian ini adalah campuran fase gerak yang digunakan, komposisinya berapa, kemudian analit yang dipisahkan apa ya. Jadi ini beberapa sistem untuk paper kromatografi, untuk kromatografi kertas. Jadi kalau kromatografi kertas biasanya lebih ini ya, kalau yang CFC itu lebih kompleks ya, kalau yang kromatografi kertas lebih sederhana. Kemudian the solvent use, jadi ini adalah sifat-sifat dari pelarut ya yang digunakan. Nanti mungkin bisa dilihat, sesuaikan dengan sifat-sifat pelarut atau syarat-syarat fase gerak yang bisa digunakan untuk kromatografi kertas. Jadi di antaranya itu pemurniannya tinggi, kemudian harganya murah, stabil, kemudian dia relatif relatif non volatil atau tapi dia juga harus dapat menguap ya, karena nantinya supaya dia nggak terus-terusan ada di fase diam seperti itu. Oke. Kemudian dia inert ya, tidak bereaksi dengan analitnya. Nah, setelah tadi kalian punya fase diam, sampel, kalian punya fase gerak, sebelumnya itu kalian totalkan dulu si sampel kalian yang sudah siap itu ke dalam fase diam, kemudian nanti dielusi, dilanjutkan dengan proses pengeringan sebentar. Ya, pengeringan. Jadi dikeringkan nanti platnya pada temperatur ruang bisa tuh. Karena di sini kalau KEC biasanya bisa pakai oven suhu rendah. Kalau kromatografi kertas mungkin didiamkan di suhu ruang aja cukup, karena dia tidak tahan pemanasan dengan oven. Atau mungkin bisa pakai pemanas elektrik seperti itu. Kemudian deteksi noda itu tadi seperti yang saya sampaikan bisa secara kimia dan secara fisika ya. Jadi kalau yang kimia menggunakan reagen penampak bercak, kalau yang fisika bisa dengan bantuan sinar UV. Tadi ada pertanyaan untuk kuantitatifnya seperti apa, nanti akan saya tanyakan ke adik-adik karena kalian juga sudah
membahas ya. Sudah didiskusikan topiknya? Ini masih berapa? Tinggal 3 slide lagi ya. Setelah ini nanti mungkin saya minta adik-adik menyampaikan hasil resumenya dari yang saya sampaikan dan dari yang kalian diskusikan. Ini beberapa reagen penampak bercak yang bisa digunakan untuk kromatografi kertas ya. Kita pakai iodin, kemudian ninhidrin. Jadi disesuaikan apa yang kalian deteksi. Misalnya kalian mau identifikasi asam amino, maka di situ bisa pakai penampak bercak ninhidrin. Bagaimana dia memberikan hasil positif apabila dia menunjukkan warna pink atau keunguan. Ini adalah beberapa derivat. Jadi ada yang namanya juga ini kan merupakan senyawa dia untuk dapat dideteksi dengan sinar UV, maka syarat utama suatu analit itu adalah memiliki kromofor. Ketika kromofor itu apa? Kromofor itu adalah suatu gugus biasanya berupa ikatan rangkap 2 atau cincin benzen, itu namanya kromofor dan sebagainya. Jadi itu dia bisa menyerap sinar UV. Nah, ketika suatu sampel tidak memiliki kromofor, maka kita bisa nggak diidentifikasi dengan UV? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan cara derivatisasi. Derivatisasi itu apa? Dia direaksikan dengan reagen tertentu sehingga dia dapat menghasilkan suatu senyawa atau derivatifnya seperti ini. Maka inilah nanti yang akan dideteksi dengan sinar UV. Kemudian kalau reagen itu tadi sudah ya, ada ninhidrin, kemudian dia suryagen dan seterusnya, nanti bisa ada dilihat lagi. Kemudian aplikasinya, jadi dia bisa digunakan untuk analisis protein, peptida, asam amino, jadi lebih ke bahan alam ya, pewarna biasanya pemanfaatannya untuk kromatografi kertas ini. Kemudian untuk di bidang klinik, biomedis juga bisa, analisis polimer, kemudian alkaloid juga bisa. Oke, itu mungkin pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya, dari adik-adik apakah sudah siap? Sebentar, yang bertanya tolong bertanya langsung ya. Takutnya saya nggak lihat kolom chat. Ini ada pertanyaan. Ibu? Iya, Gangga ya? Gangga, oh Yuni lain ya, sebentar. Ya, silakan Yuni. Jadi saya izin bertanya Bu mengenai apa namanya, kan tadi sudah dijelaskan begitu cara penggunaan kromatografi kertas begitu. Bagaimana pas waktu kertas kromatogram tersebut dimasukkan ke dalam tabung, terus diatur sampai kertasnya kena eluen. Nah terus nanti kan eluennya naik sampai mendekati ujung kertas kromatogram. Kemudian diberikan tanda batas kertas lalu dikeringkan. Nah di sana kan terdapat noda. Nah apabila kalau nodanya itu belum jelas begitu kan bisa disemprot pakai reaksi. Nah terus kalau misalkan dia sudah disemprot misalnya pakai reaksi atau kita sudah menggunakan maksudnya sudah melihat di bawah sinar UV itu tidak terlihat, apakah mungkin Bu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih Bu. Sampel dilihat di bawah sinar UV dia nggak ada noda gitu ya Yuni ya. Kemudian setelah disemprot juga masih tidak menimbulkan noda. Apakah itu mungkin seperti itu ya Yuni ya? Ya, mungkin saja kalau memang sampel adik-adik negatif, dia tidak mengandung senyawa-senyawa yang memiliki kromofor dalam hal ini, atau dia tidak mengandung senyawa. Kan kalau kalian menggunakan suatu reagen penampak bercak itu kan ada reaksi khusus tertentu ya, jadi hanya ada struktur tertentu yang dapat bereaksi dengan si reagen, seperti misalnya ninhidrin. Ninhidrin itu untuk apa? Ninhidrin tadi untuk apa? Identifikasi apa? Asam amino ya? Iya Ibu. Ya. Jadi ketika di sana ada struktur asam amino, maka hanya si asam amino aja yang akan bereaksi. Kalau di sana setelah direaksikan ternyata dia tidak timbul warna pink atau keunguan, berarti di sana tidak ada asam amino kemungkinan. Kembali lagi begini. Jadi masing-masing metode yang ada dipilih itu memiliki limit deteksinya masing-masing ya. Jadi kalau kromatografi kertas KLT itu mungkin membutuhkan sampel yang kadarnya cukup tinggi. Tetapi berkaitan dengan kadar nih saya bilang, tetapi ada metode lain yang sudah canggih seperti misalnya GC atau HPLC, itu sudah canggih, dia dapat mendeteksi kadar yang sangat rendah sekalipun seperti itu. Jadi hasilnya negatif bisa saja kalau memang di dalam sampel tidak ada. Kemudian
kemungkinan yang lain. Bu, saya yakin nih sampel saya yang saya analisis ini ada ninhidrinya atau mungkin ada sampel dari bahan alam itu sudah mengandung steroid. Kalian pakai reagen penampak bercak SBCR3 dalam asetat ya. Di situ kalian udah yakin sebenarnya kan sebelum adik-adik kerja zaman sekarang itu udah nggak ada lagi harusnya kerja yang coba-coba ya, tapi kalian harus kerja berdasarkan teori, jadi berdasarkan jurnal-jurnal atau dari e-book seperti misalnya kalau bahan alam yang sudah ada di POP khususnya, di situ pasti dia sudah ada senyawa ini mengandung apa saja, atau mungkin dari penelitian orang lain yang sebelumnya sudah melakukan. Ternyata dia harusnya positif, tapi yang kalian dapatkan negatif. Maka di situ perlu adik-adik curigai, kenapa hasil saya bisa negatif? Lalu bagaimana caranya memastikan bahwa hasil saya itu memang beneran negatif nggak sih? Atau dia memang beneran negatif, tidak mengandung steroid itu, ataukah dia tidak kelihatan steroidnya? Jadi di situ untuk sebentar ya. Untuk reagen penampak bercak, untuk uji kualitatif, ini dia sifatnya uji kualitatif ya. Jadi dalam analisis ada dua, uji kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu hanya ingin melihat golongan senyawa. Kalau kuantitatif itu sampai penetapan kadar. Nah, untuk kualitatif saya sarankan adik-adik untuk menggunakan minimal 2-3 reagen penampak bercak untuk memastikan. Jadi kalau misalnya dia dengan tapi untuk satu jenis yang sama ya, yang memang si analis kalian tuh harusnya memberikan reaksi positif. Jadi ketika dengan reagen satu dia hasilnya negatif, yang kedua positif, yang ketiga ini akan menjadi penentunya. Seperti itu. Bisa diterima mungkin, Juni? Baik Ibu, terima kasih. Iya. Penjelasannya sudah sangat jelas. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Gangga. Gangga menanyakan apakah boleh kertas saring yang biasa digunakan untuk kertas kromatografi kertas. Bisa sih yang kromatografi kertas kertas saring biasa, tapi biasanya dipakai yang Wattman ya. Ada tahu kertas saring Wattman, jadi dia lebih tebal. Kalau kertas saring biasa yang kalian pakai sehari-hari itu memang agak kaku sih, tapi dia kan lebih lemas ya. Kalau Wattman itu dia agak kokoh ya, lebih kuat dia, kertas saringnya itu rapat seperti itu, tapi masih bisa ditembus oleh pelarut. Jadi ada ketebalannya biasanya untuk kertas saringnya. Untuk jenis-jenis medium fase diam tadi sudah saya sebutkan di depan, tapi untuk jenis-jenis lebih rincinya mungkin ada di materi yang saya share ya, di materi 1, 2, 3, 4, nanti mungkin ada tambahan dari temannya, bisa kita lihat di sana. Oke, terima kasih Gangga dan Yuni. Ada lagi yang lain yang mau bertanya atau sudah cukup? Ibu mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ibu, saya sempat mendengar atau membaca ada kromatografi kertas yang menggunakan metode ascending dan juga descending. Nah, Bu, apa perbedaan prinsip di antara dua metode tersebut, Bu? Terima kasih. Ascending, descending ya. Terima kasih Yunia. Jadi kalau ascending itu adalah kromatografi menaik, kalau descending itu menurun. Saya nggak ada gambarnya di sini. Jadi kalau ascending itu yang normal biasanya dilakukan. Jadi anggaplah ini misalnya chamber ya, kotaknya, tapi biasanya chamber tuh gede ya, ukurannya 10 kali 10 atau 20 kali 20. Anggap chambernya di sini. Jadi ini udah berisi larut. Sekarang kalian masukkan kertas saringnya atau fase diamnya ke dalam sini. Nanti si larutnya itu akan naik ke atas. Itu namanya kromatografi menaik atau ascending. Kalau menurun bedanya itu adalah biasanya di si kromatografi kertasnya itu pelarutnya adanya dia di atas. Kalau yang tadi kan ini fase geraknya ada di bawah. Jadi kalau yang descending itu pelarutnya di atas, nanti dia akan menurun. Jadi dari atas ke bawah aliran dari fase gerak seperti itu. Tapi sangat jarang dilakukan ya, kita biasanya pada umumnya memang pakai teknik yang ascending. Oke? Bagaimana? Siapa tadi? Yunia ya? Bisa diterima? Iya, bisa Bu, sudah jelas Bu. Ya. Ada lagi, ada yang lain? Kita masih punya waktu 43 menit ya. Izin bertanya Ibu. Iya, silahkan Dek. Saya NIM 37, izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai pelarut yang digunakan pelarut organik Ibu ya, yang saling tercampur.
di situ pelarut organik yang sering tercampur itu maksudnya pelarut organik untuk fase geraknya tercampur dengan pelarut organik untuk fase diamnya, atau pelarut organik hanya untuk fase geraknya ya? Di situ sih. Iya, pelarut organik yang hanya untuk fase geraknya saja. Ya. Jadi dia kalau misalnya pelarut organik yang kalian gunakan sebagai fase gerak dapat bercampur dengan yang sebagai fase diam, nanti fase diamnya terbawa dong, nggak terjadi pemisahan di sana. Jadi pelarut kan biasanya fase gerak itu biasanya terdiri dari campuran misalnya metanol air berapa 90/5 atau 90/10 seperti itu. Jadi si metanol dan air ini kan tercampurkan dia. Jadi jarang sih biasanya dipakai fase gerak itu hanya satu pelarut, itu jarang. Biasanya pakai kombinasi pelarut dengan perbandingan tertentu. Jadi yang tercampurkan itu adalah pelarut organik yang sesama pelarut yang digunakan untuk fase gerak. Itu, Kadek siapa? Ari ya? Yang 37. Begitu? Bisa diterima? Ada lagi yang lain? Oke, Ibu. Ya, atau mungkin izin bertanya Ibu. Ya, silakan Dek. Baik Ibu, saya Nasrin nomor 1. Jadi tadi yang sempat Ibu menyinggung mengenai masalah reagen penyemprotan di akhir itu Ibu, tadi kan apakah benar Ibu bahwa Ibu mengatakan reagen itu walaupun disemprotkannya berkali-kali harus reagen yang sama seperti itu Bu ya? Gimana? Reagen meskipun disemprotkan berkali-kali bagaimana? Reagen penampak bercak itu Bu tadi kan bisa disemprotkan berkali-kali Bu. Terus itu apakah reagennya itu harus reagen yang sama atau mungkin nanti bisa reagen yang berbeda seperti itu Bu? Oke, mohon maaf. Mungkin saya koreksi ya. Tadi mungkin saya ada menyampaikan begitu atau enggak, tapi saya mau koreksi aja, saya mau meluruskan. Jadi kalau kalian mau menyemprot dengan penampak bercak itu biasanya hanya sekali saja dilakukan. Jadi bukan misalnya kalau platnya itu terlalu banyak disemprotkan penampak bercak juga tidak bagus. Kalau terlalu sedikit juga nanti nggak kelihatan. Nah, begini juga kalau kalian pakai penampak bercak. Misalnya kalian punya plat, kalian mau melakukan 3 uji. Satu pakai penampak bercak A, B, dan C. Kalian harus punya 3 plat. Jadi kalian totolkan sampel kalian di plat 1, plat 2, plat 3, kalian elusi dengan fase gerak. Nanti setelah selesai elusi, plat A ini disemprot dengan penampak bercak A, plat 2 ini disemprot dengan penampak bercak B, plat 3 ini disemprot dengan penampak bercak C. Jadi kalau penampak bercaknya berbeda, itu harus plat yang berbeda. Dan ketika plat itu sudah disemprot dengan reagen penampak bercak itu biasanya dia tidak bisa identifikasi lebih lanjut lagi atau nggak bisa lagi dikembalikan ke awal. Jadi itu hanya untuk melihat dia pada RF sekian ada noda yang menunjukkan bahwa itu kemungkinan positif senyawa ini seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau sudah disemprot itu dia sudah rusak karena sudah ada reagen penampak bercak yang berikatan di sana. Seperti itu maksud saya. Jadi nggak bisa setelah disemprot kalian semprot lagi itu udah sulit pengamatannya. Ya, bisa lebih jelas ya Nasri? Oke. Iya, sudah mengerti sekarang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana kelompok A? Apakah sudah siap? Mungkin nanti bisa sambil pemaparan materi dari teman-temannya nanti ditanyakan atau misalnya nanti masih kurang jelas bisa saya tengahi. Silakan kelompok A1 yang tadi saya sebutkan yang 1 sampai yang berapa itu disampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya atau sambil menunggu ada lagi dari adik yang lain pertanyaan? Iya. Izin bertanya, apakah masih bisa? Baik. Ya, saya ingin bertanya Bu, karena sebelumnya kan saya sempat membaca bahwa untuk melakukan kromatografi ini kan kita menutup kolom kromatografi atau misalkan menggunakan gelas kimia itu kan harus ditutup untuk membantu penjenuhan dari pelarut yang berhubungan nanti dengan penghentian pergerakan dari pelarut. Nah, itu maksudnya seperti bagaimana Bu? Dan jika tidak ditutup itu apakah hasilnya akan berpengaruh? Karena di YouTube saya pernah lihat ada yang tidak ditutup Bu. Terima kasih. Oke, kalau kalian kromatografi itu yang benar adalah ditutup. Jadi kan misalnya ini adalah chamber ya, tapi biasanya chamber anggap ini chamber kotak seperti ini. Jadi dia harus tapi tutupnya nggak kayak gini ya. Nanti kalian lihat aslinya. Oke,
Mungkin nanti pas praktikum medcom saya tunjukkan bentuk chamber asli kromatografi seperti apa. Nah ini kalian punya chamber, masukkan pelarut. Tapi biasanya sih dipakai apa namanya kayak toples. Kalau yang kecil-kecil itu kalau saya dulu di ITB itu sering pakai toples selai itu loh. Selai yang dari kaca. Jadi yang sifatnya inert ininya, chambernya. Atau ada memang chamber khusus, kita punya itu chamber yang memang keluaran dari camat. Ini masukkan fase gerak itu harus ditutup. Tujuannya apa? Ini ada tujuannya penjenuhan chamber ini. Jadi untuk membuat si udara, nanti kan kalau pelarut organik ditaruh itu kan dia akan menguap. Nah uapnya itu supaya jenuh, jadi seluruh bagian ruangan yang ada di dalam chamber ini jenuh dengan pelarut seperti itu. Nah bagaimana cara melihat tanda kejenuhan si chamber tersebut? Itu biasanya bisa ditambahkan kertas saring. Tadi dilihat kalau kertas saringnya sudah terbasahi semua, berarti kemungkinan si chamber ini sudah jenuh. Atau kalau nggak, biasanya ditunggu sekitar 30 menit, 10 sampai 30 menit untuk jadi pelarut dimasukkan, ditutup, ditunggu 10 sampai 30 menit. Sambil kita menunggu, kita totolkan sampelnya. Setelah selesai menotolkan, kita buka, masukkan chamber dan segera ditutup. Jangan dibiarkan lama-lama dibuka. Jadi jangan sampai terbuka ya chambernya. Begitu. Siapa tadi? Suci. Baik Bu, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok A? Ada lagi dari yang lain? Saya persilakan kelompok A. Atau kelompok mana aja deh yang siap? A, B, C untuk materi 1, 2, 3, 4. Kalau saya tunjuk kalian pada diam semua. Jadi saya persilakan kepada adik-adik yang siap. Ada nggak yang siap dari 8 kelompok ini? Silakan. Bagaimana Tri Subawa dan Jaditya? Ada nggak temannya? Ya. Kelompok siap. A1. A1? Ya, silakan. Desti Agung. Silakan di-sharing catatannya, entah berupa foto atau Word atau PowerPoint, boleh. Silakan dipresentasikan. Nanti dari adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Waktu saya persilakan. Siapa yang share konten? Oke, sudah. Pada Putra, silakan. Silakan dimulai, Dek. Iya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok A1, dari absen 1 sampai dengan absen 12. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi yang kami dapat, yaitu e-book yang berjudul Chromatographic Method 5th edition dari Braithwaite dan Smith. Dan juga ada beberapa tambahan dari yang telah disampaikan oleh ibunya. Jadi bisa langsung ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi kromatografi. Kromatografi itu merupakan suatu metode pemisahan yang dimana komponen yang akan dipisahkan terbagi di antara dua fase, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Di mana selanjutnya prinsip dari kromatografi ini itu berdasarkan kesetimbangan konsentrasi komponen-komponen yang dituju antara dua fase yang tidak saling campur, yaitu yang tadi, yaitu fase diam yang berupa padatan maupun cairan yang didukung pada padatan, dan fase gerak berupa baik itu berupa cairan maupun gas. Kemudian adapun prinsipnya juga itu perpindahan
perpindahan migrasi senyawa-senyawa yang berperan pada pemisahannya sehingga kedua fase dibuat mempunyai kelarutan atau afinitas yang berbeda. Kemudian kromatografi kertas itu adalah salah satu metode kromatografi yang dimana sesuai namanya itu menggunakan kertas maupun menggunakan kertas dapat berupa kertas selulosa murni maupun kertas-kertas saring lainnya yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Di mana kromatografi kertas ini merupakan salah satu kromatografi yang paling sederhana, begitu, yang biasanya digunakan pada sel laboratorium yang paling mudah untuk diterapkan, di mana karena dia itu selain mudah dan juga alatnya itu pun lebih murah. Selain itu karena tidak perlu memerlukan ahli khusus, maksudnya orang yang benar-benar ahli dalam hal ini. Kemudian jenis kromatografi ini terutama banyak digunakan untuk identifikasi kualitatif maupun analisis kuantitatif. Kemudian kromatografi kertas itu digunakan untuk memisahkan campuran dan substansinya menjadi komponen-komponennya. Jadi intinya untuk mengambil untuk melakukan identifikasi suatu analit. Nah, di mana kromatografi kertas ini adalah biasanya menggunakan kertas warna nomor 1 sebagai fase diamnya. Adapun fase geraknya biasanya digunakan campuran pelarut polar, misalnya air, N-butanol, asam asetat, di mana air akan terikat kuat dengan serabut selulosa ataupun kertas sehingga air berfungsi sebagai fase diam, sedangkan pelarut yang lain berfungsi sebagai fase gerak. Kromatografi kertas ini sangat berguna untuk pemisahan zat anorganik, organik, dan biokimia dalam jumlah yang sedikit. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai prinsip dari kromatografi kertas. Jadi, prinsip dari kromatografi kertas ini, yaitu pelarut itu bergerak lambat pada kertas, di mana komponen-komponen itu bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Nah, kromatografi kertas ini termasuk ke dalam kromatografi planar, di mana kertas yang terdiri dari sisa ini berfungsi sebagai fase diam. Fase diam ini merupakan tempat di mana pemisahan itu terjadi. Pada kromatografi kertas ini, fase diam itu adalah kertas yang merupakan kertas yang khusus, di mana prinsip kromatografi kertas adalah substansi atau materi atau sampel antara dua fase, yaitu fase diam dan juga fase geraknya. Nah, jadi apabila sampel yang lebih polar itu ke fase gerak, maka itu akan terikat elusi. Komponen sampel campuran terpisah karena adanya perbedaan afinitas terhadap air daripada fase diamnya. Adapun di sini dijelaskan lain mengenai prinsip dari kromatografi kertas, yaitu merupakan metode pemisahan dari substansi menjadi komponen-komponennya yang senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana pelarut ini akan bergerak lambat pada kertas dan komponen-komponen itu bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Berbagai jenis pemisahan dengan kromatografi kertas ini dilakukan, itu dikenal sebagai analisa kapiler. Lalu mengenai cara kerjanya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pemisahan menggunakan metode kromatografi kertas ini. Yang pertama itu adalah memilih sistem. Yang kedua itu ada preparasi sampel, di mana sampel yang digunakan
harus berbentuk larutan. Yang ketiga yaitu pemilihan pelarut, di mana pelarut itu harus memiliki tinggi, harus stabil, dan terjangkau. Campuran terbutanol dan air itu adalah pelarut utama untuk pemisahan banyak spesies anionik polar dan banyak zat polar lainnya dengan karakteristik larutan yang mirip dengan asam amino seperti indolens, guanidin, dan fenol. Itu dapat dipisahkan dengan campuran ini. Lalu juga elusi, setelah itu ada pengeringan, di mana itu didiamkan pada suhu ruangan. Lalu juga ada identifikasi, di mana secara kimia dan fisika. Yang secara fisika itu dengan sinar UV, sedangkan secara kimia dengan reagen penampak bercak seperti iodin dan juga ninhidrin, seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi. Lalu yang terakhir itu ada penetapan kadar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan studi persilakan. Silakan yang mau melanjutkan. Untuk selanjutnya ada analisis kuantitatif, yakni di mana teknik kromatografi ini memerlukan analisis kuantitatif dan kualitatif serta evaluasi zat yang ada. Nah, di mana analisis kuantitatif ini bergantung pada analisis kualitatif. Nah, kenapa? Karena pemisahan secara kualitatif belum tentu memastikan memuaskan untuk uji kuantitatifnya. Nah, dari hasil akhir kuantitatif kromatografi kertas dapat berupa perkiraan jumlah zat di tempat kertas in situ atau dengan menghilangkan zat dari kertas dan analisis fraksi terpisah dengan teknik kuantitatif konvensional. Lalu yang keenam ada pengaplikasian kromatografi kertas. Nah, di mana secara umum kromatografi digunakan untuk melakukan pemisahan dalam analisis kimia dibagi menjadi dua, yakni ada bidang analisis dan biokim dan juga ada secara umum. Nah, untuk analisis klinis dan biokimia itu dalam penyelidikan struktur protein, yakni seperti pemisahan asam amino dan tidak secara langsung. Secara teratur maksud saya. Lalu ada pemeriksaan rutin urin dan cairan tubuh lainnya. Lalu ada pemeriksaan asam nukleat di mana dilakukan pemisahan basa urin dan nukleotida. Lalu ada diagnosis pantologis dengan menerapkan pemisahan gula dan asam amino. Nah, untuk analisis umum yakni ada analisis polimer, estimasi logam dan tanah, serta spesimen geologi, penyelidikan bahan fenolik dalam ekstrak tumbuhan, pemisahan alkaloid, pemisahan senyawa berradioisotop. Bisa dilanjut. Baik, lalu ada pengukuran kromatografi kertas, di mana hasil pemisahan dianalisis berdasarkan harga atau nilai faktor retardasi atau RF pada masing-masing noda bercak. Bercak atau spot yang dihasilkan pada pelarut yang sama. Nah, apabila diperoleh jarak noda yang sama dengan sampel standar, berarti sampel yang dianalisis sama dengan sampel standar. Nah, di mana perhitungan nilai RF ini dengan membagi jarak yang ditempuh zat terlarut dengan jarak yang ditempuh pelarut. Jadi di layar sudah ada rumus cara menghitung nilai RF tersebut. Lalu, ada pun faktor yang mempengaruhi nilai RF tersebut seperti pelarut, suhu, serta sifat dari campuran, teknik pengembangan berupa ascending, descending, mendatar, serta ukuran bejana. Sekian, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, adapun keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan kromatografi kertas, diantaranya yang pertama adalah keuntungannya dulu nih.
Yang pertama hanya kita dapat menggunakan kromatografi kertas ini untuk sampel dalam jumlah yang kecil begitu. Kemudian yang kedua kita bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah sampel benar-benar murni atau tidak. Selain itu keuntungan yang ketiga juga kita tidak memerlukan peralatan yang lebih teliti dan juga mahal. Dan senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan dapat diidentifikasi. Namun ada beberapa kekurangan dalam menggunakan kromatografi. Yang pertama itu adalah banyaknya masalah yang menyangkut cara pemasukan fase gerak, perambatan fase gerak, dan juga penggumpalan. Selain itu ada juga keterbatasan parameter yang akan diuji begitu. Untuk materi selanjutnya saya sampaikan pada pembayaran materi yang lain. Baik, selanjutnya penyiapan fase diam dan fase gerakan. Dalam kromatografi kertas adalah teknik metode analisis untuk memisahkan dan mengidentifikasi campuran yang bisa berwarna yang terjadi pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang pertama itu kertas cat digunakan sebagai fase diam. Kertas terdiri dari serat kotoran yang berupa iritan dapat mengganggu karena terjadi pertukaran udara. Kertas yang khusus dibuat untuk kromatografi telah mengalami proses pemurnian, misalnya pencucian dengan HCl dan lainnya untuk menghilangkan ion-ion iritan. Kertas kromatografi banyak jenisnya. Aliran pelarut pada kertas pada hasil tertentu dipengaruhi oleh keratakan atau ketebalan kertas. Kertas antara lain dapat mempengaruhi baik tidaknya pemisahan, jelas atau tidaknya noda yang terlihat, pembentukan noda, kecepatan mengalirnya pelarut, dan juga tebal. Yang saya jelaskan tadi juga, kertas yang banyak dipakai untuk kromatografi yaitu kertas Wegner. Kertas Wegner nomor 4 mempunyai karakteristik yang mirip seperti nomor 1, tetapi memberikan efek 2 kali lebih cepat. Kertas-kertas yang tebal seperti Wegner nomor 3 biasanya digunakan untuk pemisahan jumlah yang lebih besar karena dapat menempuh lebih banyak cuplikan tanpa menaikkan area dari noda bulat. Perbedaan jenis kertas terletak pada kerapatan serat, kecepatan mengalir, tan elusi, tebal kertas, kehalusan permukaan, dan cara pembuatan dan pemutihan. Selanjutnya ada pelarut yang digunakan sebagai fasografi. Pelarutan elusi pada kromatografi pembagian ini terdiri dari dua fase, yaitu stasioner dan pelarut objektif. Pemilihan pelarutan elusi ditentukan oleh banyak faktor, terutama pelarutan zat yang diperiksa dalam pelarutan. Perbandingan di atas menentukan harga RF. Semakin besar perbedaan nilai tersebut, maka makin baik pemisahannya. Kecepatan mengalir lautan elusi juga dapat menjadi pembagian. Umumnya, lautan elusi yang lambat bergerak memberi noda-noda yang jelas. Terutama sekali dipengaruhi oleh koefisien pembagian. Selain itu dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, tekanan, dan kelembaban udara. Selama elusi, ruang kromatografi harus jenuh 2 pelarutan. Maka sebelum elusi dimulai harus disediakan waktu untuk menjenuhkan ruangan dengan 2 pelarutan elusi. Dan temperatur selama elusi juga harus konstan.
karena dalam praktik tidak selalu dapat diajarkan pada keadaan yang sudah ditentukan. Seringkali digunakan zat pembanding untuk membantu mengidentifikasi. Jadi syarat validasi itu tidak boleh bereaksi dengan zat lain, harus cukup stabil sehingga waktu penguraian tidak mengalami perubahan, mudah menguat sehingga kertas menjadi terikat, dan viskositas tidak terlalu besar sehingga pengairannya tidak terlalu. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu. Oke, silakan. Ada satu orang yang jadi moderatornya. Ada yang mau bertanya atau mau lanjut dulu? Kalau misalnya belum ada yang bertanya, bisa lanjut ke kelompok lain dulu. Bagaimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah bagus sekali dan sangat lengkap ya dijelaskan oleh kelompok A1. Belum ada? Saya izin bertanya. Ya, silakan. NIM 13. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya izin bertanya sedikit mengenai di bagian persiapan sampel, yaitu adanya ekstraksi. Jadi sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan yang digunakan itu adalah sokletasi. Izin bertanya sedikit, jika diganti dengan maserasi apakah bisa? Sekian. Oke, dari kelompok A1 ada yang menjawab, silakan. Izin menjawab. Ya. Mohon maaf jika salah sebelumnya. Sepemahaman saya, berdasarkan praktikum metode pemisahan kemarin, itu kan ada masuk eksploitasi, di mana eksploitasi kan untuk di mana apabila pelarut yang kita gunakan itu mempunyai keterbatasan dalam melarut, artinya viskositasnya itu lebih harusnya susah untuk melarut apabila zat pelarutnya ini susah melarut dalam pelarutnya, maka dilakukan ekstraksi dengan sokletasi. Terus pertanyaan Ari, apakah bisa digunakan meserasi? Kalau menurut saya enggak, Bu, karena kan kalau sokletasi itu dia lebih baik kerjanya ketimbang meserasi. Dan kalau menggunakan kromatografi, kan dia metode yang lebih sederhana daripada kromatografi lainnya. Jadi untuk pengekstraksiannya ini, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kromatografi kertasnya nanti, mungkin dari cara mengekstraksinya itu pun harus bagus dulu. Jadi mungkin lebih baik menggunakan soklet. Pertanyaan Ari. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, jadi kalau mau diganti dengan maserasi, tergantung ininya sih ya. Tapi biasanya memang metode teknik yang paling umum untuk ekstraksi itu biasanya dipakai maserasi karena dia sederhana, hanya sampel direndam dengan pelarut, kemudian sudah tinggal disaring nanti dapat ekstraknya.
Tetapi kalau coklat itu biasanya untuk analit-analit yang tahan panas. Jadi kalau dia bisa dengan coklat, dengan maserasi biasanya bisa. Tapi kalau dia bisa dengan maserasi, belum tentu dia bisa diekstraksi dengan coklat. Karena kalau coklat itu dia pakai pemanasan, seperti itu. Nah, sekarang apakah dia bisa diganti dengan maserasi? Bisa saja, tetapi mungkin tergantung lagi. Masing-masing metode itu dia punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Bisa saja diekstraksi dengan coklat, menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang maserasi. Tapi kalau hanya untuk KLT, hanya untuk tahu dia ada atau tidak senyawa tertentu di dalam sampel kalian, bisa saja sih kalau pakai maserasi. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan, jadi makanya ada yang skripsi orang itu biasanya dia membandingkan beberapa metode ekstraksi. Jadi pengaruh metode ekstraksi misalnya terhadap rendemen hasil pemisahan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Silakan ada yang mau bertanya atau yang bertanya tadi sudah cukup? Baik Bu, terima kasih penjelasan. Ya. Kalau enggak, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Mungkin bisa ditambahkan singkat ya dari kelompok 2, 1 orang aja, 2, 3, 4, langsung aja dipresentasikan, dipaparkan, langsung di scroll aja materinya. Jadi bagian mananya yang berbeda dengan yang saya paparkan dan dengan yang teman dari kelompok 1 tadi paparkan. Kita masih punya waktu lagi sedikit ya, lagi 12 menit aja. Silakan. Bagaimana Dedek, siapa yang mau sharing? Masih Permisi, ada Ibu. waktu? Ya, silakan Julio. Baik Ibu, saya dari kelompok A2 mungkin ingin menunjukkan sedikit perbedaan Ibu dari hasil diskusinya. Oke. Sebentar Ibu, saya diskusi sebentar untuk yang saya screen. Mohon maaf Ibu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Julio silakan. Baik Ibu, jadi langsung aja ke bawah ke lampirannya yang aku tambahin. Jadi di sini saya sebenarnya terlalu jauh nih ke atas dari gambar yang pertama. Jadi mungkin saya di sini hanya ingin menambahkan seperti ilustrasinya saja Ibu untuk kegiatan kromatografi kertas yang kita lakukan. Itu untuk gambar yang pertama yang kita lihat di sini adalah pembuatan garis dasar atau baseline yang kita gunakan sebagai titik di mana kita akan menotolkan atau meletakkan sampel ya atau analit yang kita ingin uji. Begitu. Jadi titik di sini sebenarnya tidak hanya satu, bisa saja titiknya itu berjumlah lebih dari satu, 2 atau 3 itu boleh. Jadi garisnya ini sebenarnya tidak hanya di bawah, itu bisa juga ditambahkan di atas untuk alasannya itu untuk kita ketahui nanti saat kapan kita menghentikan proses elusi nanti dalam gelas atau chambernya. Next, untuk gambar yang di bawahnya lebih. Yuk, makasih. Jadi untuk gambar yang di bawahnya ini, jadi menjelaskan, mohon maaf naik dikit. Jadi di sana terlihat bagaimana kita meletakkan daripada kertas di dalam chamber atau gelas yang kita gunakan. Nah, di sini saya sempat baca untuk larutannya itu harus di bawah dari garis baseline yang kita buat tadi.
Tujuannya itu kalau menurut pendapat saya pribadi, saya belum tahu juga alasannya, itu mungkin karena agar tidak langsung sampel kita langsung menyentuh solvent atau fase gerak yang kita gunakan. Nah, selanjutnya, nah kemudian untuk yang ini itu saya buat permisalan untuk hasil elusi. Nah, pada saat proses elusi kita tambahkan di atas chamber yang kita gunakan. Ini saya coba gambar itu adalah gelas arloji. Nah, kenapa gelas arloji? Karena untuk di bawahnya itu adalah gelas beker. Jadi untuk gelas arloji dia cocok atau cukup dia untuk menutupi bagian atasnya. Nah, kita biarkan dia untuk berelusi. Nah, bisa kita lihat nanti analitnya itu akan terpisah seperti yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya, itu mengikuti prinsip like dissolve like. Nah, lanjut, Rik. Nah, ketika solut atau solvent yang kita elusikan pada chamber tadi itu sudah mencapai garis yang paling atas yang sudah kita siapkan. Mohon maaf, di sini saya lupa untuk menggambarnya. Jadi kita hentikan dan kita keringkan untuk sampelnya di ruang terbuka, tapi tidak di luar, masih di dalam lab begitu. Nah, bisa kita lihat di sini seperti gambar sebelumnya, untuk sampel yang berwarna hitam itu hasilnya paling tinggi, untuk yang merah di tengah-tengah, dan untuk yang biru paling bawah. Berarti di sini mengindikasikan bahwa sampel yang berwarna hitam tadi itu memiliki karakteristik sifat yang paling mirip dengan solvent. Untuk yang merah itu sedang-sedang, dan yang biru itu sifatnya lebih mirip ke kertas atau fase diam yang kita gunakan. Lanjut. Nah, di sini saya dapatkan tambahan tadi, ternyata untuk kromatografi kertas itu ada yang dilakukan dua arah. Mohon maaf jika saya salah untuk menggambarkannya, tapi secara pemahaman saya itu seperti ini. Jadi kita buat seperti tadi, baseline, kita gunakan pelarut 1, saya singkat di sini solvent 1, itu kita lakukan elusi. Nah, untuk perbedaannya itu kita buat lagi garis itu 90 derajat. Setelah itu kita buat baseline dan kita reaksikan juga untuk solvent yang kedua. Bisa dilanjut tadi? Nah, di sini saya coba untuk permisalan perhitungan nilai dari RF. Nah, rumusnya itu seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu jarak travel dari zat atau analit kita dibagi jarak dari solvent. Nah, contohnya di sini jarak solventnya itu 10 cm, dan yang merah itu saya misalkan 6 cm. Jadi RF value-nya di sini adalah 0,6. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada materi juga, jika rentang RF yang dianggap bagus itu adalah 0,2 sampai 0,8. Jadi di sini maksudnya itu semakin tinggi nilainya mendekati 1, artinya karakter sampel atau analit kita mendekati sifat fisikokimia dari solventnya. Lanjut tadi. Nah, ini untuk gambar proses pengeringan daripada kertas yang sudah kita elusikan. Untuk gambar ini sebenarnya digunakan sampel asam amino. Jadi di sana tidak terlihat jelas di mana elusinya atau warna-warna yang ditimbulkan. Nah, untuk melihatnya kita mau lanjut untuk gambarnya yang di bawah. Nah, untuk agar bisa terlihat sampelnya itu kita tambahkan reaksi ninhidrin, karena kita mereaksikan asam amino, jadi kita tambahkan reaksi ninhidrin agar nanti menimbulkan titik-titik atau noda seperti yang di gambar paling bawah. Jadi di sana terlihat titik atau noda yang sekian mungkin Ibu untuk perbedaan dari kelompok kami atau tambahan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Julia, bagus ya, dari kelompok 2 juga sudah menambahkan untuk perhitungan RF-nya dengan foto-foto dan gambar kita. Oke, silakan saya lanjut dulu mungkin kali ya untuk kelompok 3 dan 4.
Yang mau bertanya silakan di kolom chat nanti sambil saya tanggapi. Silakan 3 dan 4 kalau mau sharing. Bagaimana dari kelompok lain? Tidak ada yang mau presentasi? Dari adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti untuk tugasnya tolong dikompil jadi satu ya melalui kormanya, bisa jadi dia atau Tri Subawa, nanti dikirim ke email saya. Ada lagi dari adik-adik? Ada yang mau sharing mungkin? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya pembuatannya itu dalam bentuk PPT, apakah harus dipindah ke Word ya, Bu? Ya, Word atau PPT gitu ya? Iya, Bu. Apa aja kalian? Iya, Bu. Gimana ya? Iya, Bu. Jadi pertanyaan saya itu kalau misalnya kelompoknya sudah membuat dalam bentuk PPT, bagaimana ya, Bu? Apa boleh langsung dikumpul dalam bentuk PPT atau harus Word kayak gitu, Bu? Boleh. Ya, apapun file kalian, boleh yang bentuk file Word, PPT, yang penting dilengkapi dengan daftar pustaka dan catatan kaki ya dari mana kalian menyadurnya. Kalau misalnya bisa ditambahkan. Ada lagi, Dedek? Terus yang berikutnya, untuk batas pengumpulannya kapan ya, Bu? Untuk pengumpulannya 1 minggu dari sekarang ya. Iya, Bu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari bingung untuk alat yang kita gunakan sebagai penanda misalnya pensil atau pulpen, apakah mereka tidak akan mencemari sampel ya, Bu ya? Ya, dari pertanyaan dari Dewi, biasanya sih kalau kita kerja di lab, usahakan jangan menggunakan pensil ya. Untuk penotolan kita sebenarnya ada alat manual, jadi sudah ada skala-skalanya, dia tinggal kita masukkan nanti pipa kapiler ke sana, nanti dia akan menotolkan tergantung kita mau notolnya jarak berapa senti itu ada. Kalau pakai pensil itu mungkin saja sih dia mencemari, tetapi alangkah baiknya yang paling baik itu jangan pakai penanda dari pensil, terutama untuk di bagian penotolan ya. Akan tetapi kalau untuk di titik untuk menandai titik akhir elusi sampai di mana batas pelarutnya nanti elusinya itu boleh pakai pensil. Dari Tricia, kenapa nilai RF yang baik itu berada dia berada di bawah itu, maka dia akan sulit dipisahkan dengan senyawa-senyawa yang sifatnya sangat kalau di sini ya kan yang sifatnya kalau dia pasti diamnya polar, maka dia akan sangat menempel dengan senyawa yang sifatnya sangat polar. Biasanya sih yang RF-nya 0 itu yang sulit terpisah. Jadi susah kita melihat pemisahannya. Kemudian kalau yang di RF-nya di atas 0,8 itu akan menumpuk dengan pelarut. Jadi pelarut kan ada di bagian akhir biasanya. Jadi spektrumnya kalau kalian melakukan KRT itu biasanya di bagian akhir pasti puncaknya tinggi. Sisa-sisa pelarut seperti itu atau pengotor-pengotor itu ada di bagian atas. Jadi biasanya yang dipakai yang baik itu adalah 0,2 sampai 0,8. Itu mungkin adik-adik kita sudah lebih 1 menit. Bagaimana jadi dia dari Subawa, ada lagi temannya yang mau bertanya? Habis ini adik-adik ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada kuliah lagi, Bu. Berapa, Dek? Ada, Bu. Jam berapa? Mikrobiologi jam? Jam 2, Bu. Jam 2, Bu. Beristirahat makan siang. Bagaimana? Bisa kita akhiri kuliah kita? Sampai di sini? Dari saya cukup, Ibu. Ya, terima kasih banyak adik-adik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, WA saya, Japri, tidak apa-apa. Silahkan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan siang ya. Untuk kuliah berikutnya sambil menunggu kuliah, sambil join. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya end meeting.